Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semuanya setelah mengikuti tryout gratis? Menurut kalian soalnya bagaimana? Apakah susah, biasa aja, atau gampang? Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya ya. Oke, kita langsung ke nomor pertama. Nomor satu itu terdapat tiga sumber penerimaan bank syariah, yaitu penerimaan dari pembiayaan mudharabah. Oke, mudharabah itu bagi hasil ya. Terus ada yang namanya pembiayaan margin murabahah. Kenapa disebut margin? Karena murabahah ini ibaratnya kayak jual beli. Jadi bank ini akan memberikan semacam barang kepada konsumen, misalnya saya, kemudian saya akan beli ke bank. Harganya dinaikin dikit, namanya margin itu. Kemudian ada pembiayaan sewa. Misalnya kita sewa sesuatu lah dari bank. Nah, tren di masa kini adalah penerimaan bank syariah itu masih didominasi oleh apa? Nah, ini soalnya soal pengetahuan umum. Jadi memang sampai saat ini bank syariah itu penerimaannya masih didominasi oleh pembiayaan berbasis murabahah. Kak, kenapa pembiayaannya itu dia tidak mudharabah? Karena kalau bank syariah itu yang terkenal kan bagi hasil kan. Kenapa alasannya itu? Karena bank syariah sendiri itu adalah satu institusi keuangan yang mereka itu takut sama resiko. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya mudharabah ini kan dia bagi hasil. Kalau misalnya bagi hasil itu berarti ada potensi untung atau rugi. Nah, bank syariah itu dia tidak bersedia menanggung kerugian yang ini. Kalau misalnya murabahah, dia lebih menjanjikan pendapatan yang lebih stabil. Karena dia keuntungannya itu sama dengan marginnya. Jadi ketika kita melakukan transaksi dengan bank syariah, misalnya mau beli sesuatu, maka banknya itu sudah dapat untung gitu. Kan kita udah bayar kan ke banknya gitu. Jadi nggak ada keraguan-raguan lah kayak gitu. Nah, hingga saat ini pembiayaannya itu masih bersifat murabah yang mendominasi. Sekitar 50% kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, Kitrif adalah akuntan yang bekerja di PT Maju Bersama Hebat Semua. Nah, karena masih kurang berpengalaman, ada beberapa kesalahan. Nah, langsung saja, akibat error dalam pencatatan tersebut akan mengakibatkan apa? Jadi, memang terkadang akuntan itu dia error dalam melakukan pencatatan sehingga dia akan menimbulkan efek terhadap beberapa komponen. Kita lihat satu-satu. Nah, kalau di kunci jawaban itu, jawabannya adalah laba bersih understate 50.000. Understate itu maksudnya adalah kurang saji. Jadi kayak terlalu rendah gitu laba bersihnya. Kenapa jawabannya kurang saji 50.000? Itu kita analisis dari sini, dari kesalahan yang dia buat. Nah, kita lihat. Kesalahan pertama itu dia beban depresiasi peralatan itu harusnya 150.000, terus beban gajinya itu harusnya 35.000. Tapi dia catatnya kebalik. Jadi depresiasi peralatannya itu 35.000, terus beban gajinya itu 150.000. Nah, kalau yang ini memang dia salah, tapi kan jumlahnya benar kan, sehingga total beban perusahaan itu dia tetap, maksudnya itu tidak salah gitu, cuma akunnya aja yang salah. Kemudian, jadi dia tidak ada efeknya. Ini dia tidak ada efek terhadap laba atau ruginya. Kemudian yang kedua, pendapatan bunganya itu 215.000, tapi dicatat 115.000. Nah, ini kan artinya pendapatan bunganya itu dia kurang catat 100.000 kan. Artinya laba perusahaan itu akan understate 100.000. Sampai sini, sampai poin yang di sini itu dia understate 100.000. Oke, kemudian kesalahan selanjutnya, dia tidak membuat AJP atas beban yang masih harus dibayar kepada klien sebesar 50.000. Jadi, harusnya kita itu buat jurnal penyesuaian atas beban ini untuk harusnya kita akui beban ini. Tapi karena kita tidak buat, makanya itu kan kita kayak seolah-olah tidak menanggung beban itu kan. Artinya labanya kita itu overstate 50.000. Nah, sehingga kalau kita kombinasikan efeknya, itu jadi kayak gini kan. Labanya tadi underset 100.000 dari yang pendapatan itu. Kemudian
karena kita tidak catat beban, labanya itu over 50. Under 100 ketemu over 50 ya, yang menang under. Undernya itu 50.000. Oke, seperti itu teman-teman. Kemudian soal nomor 3. Nah, kurva permintaan ini dia mencerminkan willingness to pay konsumen sebab kenaikan pendapatan akan selalu meningkatkan permintaan suatu barang. Nah, pernyataan yang pertama ini jawabannya benar karena kalau kurva permintaan itu dia mencerminkan keinginan membayar konsumen. Keinginan membayar. Maksudnya itu apa, Kak? Maksudnya saat jumlah barang yang kita miliki masih sedikit, konsumen bersedia membayar lebih. Ini kan sesuai sama hukum permintaan kan. Saat misalnya kinya sedikit, maka harganya itu tinggi. Kayak gitu kan. Nah, bisa juga dimodifikasi jadi saat barang yang kita miliki sedikit, maka kita bersedia bayar lebih untuk suatu barang. Dan sebaliknya. Saat kita punya barang itu sudah banyak banget, melimpah, maka kita bersedia bayar, tapi gak usah banyak-banyak lah, bayarnya bersedia lebih rendah untuk mendapatkan barang itu. Sehingga pernyataan yang di sini, dia itu pernyataannya benar ya. Kemudian, kenaikan pendapatan akan selalu meningkatkan permintaan suatu barang. Salah. Kenapa salah? Karena dalam ekonomi itu ada yang namanya barang inferior. Barang inferior itu adalah barang ketika pendapatan kita naik, maka permintaan terhadap barang itu akan turun. Nah, tidak selalu karena apabila barangnya barang inferior, kenaikan income justru mengurangi demand barang tersebut. Alasannya kenapa, Kak? Kenapa barang inferior itu kalau pendapatan naik, kita bersedia beli lebih sedikit? Alasannya itu karena barang inferior ini biasanya kualitasnya rendah, sehingga kalau misalnya pendapatan kita naik, kita ganti dong barang itu dengan barang yang kualitasnya lebih bagus. Misalnya apa misalnya? Misalnya sendal jepit kayak gitu. Kalau misalnya pendapatan kita naik, tentunya kita tidak mau pakai sendal jepit kan. Kita maunya beli sendal yang agak bermerek dikit lah, kayak gitu. Oke, pernyataannya benar, kemudian alasannya salah, sehingga jawabannya adalah C. Kemudian soal nomor 4. Nah, in oligopolistic market, nah ini soal 1, 2, 3, 4. Pernyataan 1 itu perusahaan menghadapi king demand curve, artinya kurva permintaannya itu patah. Bagian atasnya itu elastis, kemudian bagian 2-nya itu inelastis. Ini benar ya. Pernyataan 1 itu benar, kemudian pernyataan 2, CR4 itu maksudnya concentration ratio 4 perusahaan terbesar. Jadi kan setiap perusahaan kan punya pangsa pasar. Jadi kalau mau cari CR4-nya itu teman-teman tambahin 4 perusahaan terbesar pangsa pasarnya itu berapa. Perusahaan 1, 2, 3, 4 yang paling gede pangsa pasarnya. Kalau misalnya dia lebih dari 40%, maka dia itu masuknya pasar oligopoli. Nah, makanya pernyataan 2 ini salah karena harusnya CR4 lebih dari 40% di oligopolistic market. Terus yang ketiga, ada interdependensi. Maksudnya interdependensi ini adalah saling ketergantungan antara perusahaan. Benar ya? Karena perusahaan di pasar oligopoli itu dia harus memperhatikan reaksi pesaingnya. Kalau misalnya kita naikin harga, perusahaan di sebelah itu nggak mau naikin harga. Karena ya kalau misalnya dia naikin harga ya nggak ada untungnya kan. Tapi kalau misalnya kita turunin harga, mereka pasti ngikut kita turunin harga. Karena mereka takut nanti pembeli-pembeli yang dari mereka itu lari kita semua. Jadi ada kayak saling aksi reaksi ketergantungan. Kemudian yang keempat, harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu lebih tinggi dari PPS, benar. Nah, tapi dia lebih rendah dari monopolistik, bukan monopoli ya, monopolistik firm, artinya perusahaan di monopolistik. Ini salah, karena harusnya harga di oligopoli itu lebih besar dari harga di PPS dan monopolistik. Seperti itu. Nah, sehingga jawabannya itu adalah B. B itu 1 dan 3 benar. Oke. Kemudian nomor 5. Produsen akan berproduksi pada saat isokos bersinggungan dengan isokuan. Isokos bersinggungan dengan isokuan. Ini benar ya. Sebab keseimbangan produsen tercapai saat tingkat substitusi marginal itu sama dengan rasio harga dua faktor produksi. Nah, pernyataannya benar, tapi alasannya itu salah karena harusnya kalau produsen itu dia berproduksi saat
tingkat substitusi teknis marginal, bukan tingkat substitusi marginal. Nah, tingkat substitusi marginal itu bahasa Inggrisnya adalah MRS, Marginal Rate of Substitution. Kenapa dia salah? Karena kalau MRS ini dipakai untuk keseimbangan konsumen, bukan produsen. Kayak gitu ya. Nah, kalau rasio harga dua faktor produksinya itu benar, sehingga pernyataan benar, alasan salah, jawabannya C. Oke, 5 nomor dulu ya teman-teman.